Nah, mari di pertemuan ini anak-anakku semuanya kita kembali ke kelas dengan sumringah, senyuman ringan selalu membawa berkah. Itu yang kami harapkan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, pertama silakan untuk ketua kelas berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kenapa harus ada doa? Untuk memberikan semangat hari ini dalam proses pembelajaran yang akan kita lalui kurang lebih 80 menit ini. Kita bersama-sama mengembangkan bersama-sama dengan hikmat, dengan penuh tanggung jawab lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan untuk yang mewakili kelas, silakan semangat untuk berdiri. Sebelum pelajaran dimulai, karena kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semikal Jaya, Semikal Jaya, Semikal Jaya. Tentang masalah norma atau aturan. Nah, nanti pada detik-detik berikutnya di situ kalian akan dikelompokkan sesuai dengan kelompok yang memang sudah disepakati kemarin. Satu kelompok ada 4. Berarti Aturan. apa? Aturan. Apa? Aturan? Aturan atau apa? Yang lain? Norma? Ada yang tahu norma? Aturan? Atau apa? Untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Merangkai. Oke. Tidak jauh beda antara norma, aturan, tata krama, apalagi tata tertib. Tidak jauh beda dengan di situ. Mohon mari sebelum melangkah kepada mengelompokkan situ.
silakan dilakukan sambil lalu dilihat dicatat di situ ya. Yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, tertulis di sini artinya aturan yang telah bersama ditetapkan dalam lingkungan kota norma, kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat seperti ya tadi kan artinya udah kita ketahui nih bahwa kalau norma itu aturan berlaku, kalau kebiasaan itu suatu hal yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai tujuan. Dan ini yaitu suatu perilaku ataupun aturan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya untuk apa di dalam masyarakat menurut saya untuk data kalian yang sangat membedakan mana sih contoh yang masuk ke dalam norma kesusilaan dan ada juga contoh yang melihat paling kuat atau sanksinya paling tegas itu adalah norma hukum. Nah, di norma hukum ini kita nggak bisa main-main karena sanksinya belum tegas atau belum tepat sanksinya. Jadi yang mendatangkan sanksi sendiri adalah langsung negara, ya, yang mendatangkan. Selanjutnya yang Bapak berikan di situ ada gambar kaitannya dengan norma. Juga ada beberapa yang perlu saya katakan di situ. Silakan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing, pecahkan permasalahan di situ. Setelah itu kalian presentasi sesuai kelompok masing-masing. Silakan semuanya didiskusikan ya. Ini sesuai dengan gambar di sini yang kalian pilih. Lalu perhatikan tayangan slide yang sudah dijaga di situ. Silakan dimaknai di kelompok masing-masing. Silakan yang di belakang. Silakan. Nah, jadi kan ada 4 kan? Norma ada berapa? 4. Norma ada 4. Norma pertama, yang kedua, norma hukum. Terus norma dan segala macam di situ. Nih gambar ini mohon untuk diamati lalu diskusikan bersama. Untuk apa? Lalu di bawah di sini di nomor 2 adalah memberikan contoh yang lain yang serupa tapi tidak sama dengan kedua. Silakan berempat. Pilih salah satu. Dijelaskan di sini apa sih norma yang kamu pilih di sini. Yang kamu tangkap di sini adalah norma apa? Norma silakan diskusikan. Apakah norma? Pilih di situ. Terus bagaimana norma? Bisa disampaikan. Ini yang diberikan adalah norma agama. Sudah tahu norma agama dari siapa? Dari Tuhan Tuhan bisa. Terus apa yang perlu dikerjakan di sini? Sama-sama. Apa sih norma agama? Bagaimana norma agama mengikat di situ? Sanksinya apa? Masa-masa di sini. Terus yang di sini ada di sini. Berikan contoh yang sama dengan ini, tapi tidak persis dengan ini. Itu ya. Oke. Keempat, diskusi di situ. Ini tujuannya pembelajaran seperti ini ingin mengajak semuanya untuk nah, terus di halaman berikut di situ LK yang kalian pegang di situ di halaman berikut. Nah, di situ kalian tulis
Bagaimana caranya supaya tidak korupsi? Kalau ini di sini, anggarannya apa? Ada itu. Memiliki SIM Perintah dan larangan. Larangannya apa di sini? larangannya Ya, Bos. Ugal-ugalan. Apalagi? Tidak menggunakan kanal pot yang ramah lingkungan. Lalu di sini, ini dibaca nih. Tuliskan perilaku yang harusnya dilakukan untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut. Apa di sini yang tidak sesuai? Ya, menggunakan ugal-ugalan sama menggunakan knalpot. Ayo bersama. Bisa? Bisa tanya. Tanya. Wah. Bisa disangka dengan contoh, memberikan contoh di sini kok orang di sini. Contohnya yang sudah selesai untuk menyimak, yang belum silakan berdiskusi. Sampaikan yang nyari. Yang nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kelompok Davi Arya Satya Samarata. Kelompok Amal Arfan Alfian Satya Purnomo. Kelompok ketiga anggota kelompok ketiga Afan Afandi. Anggota kelompok keempat Muhammad Alino. Kami di sini akan menjelaskan tentang norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat pemerintah untuk mengatur suatu daerah atau kawasan agar menjadi lebih tertib. Dalam kegiatan pelaku akan mendapat denda atau penjara yang cukup berat. Norma hukum bersumber dari pemerintah. Sanksi dari norma tersebut adalah denda atau penjara. Perintah dalam norma hukum contoh membayar pajak, tertib lalu lintas, menaati aturan negara. Larangan dari norma hukum adalah korupsi, mencuri, telah membayar pajak. Solusi dari larangan dari norma hukum adalah 1. Memberi sanksi berat kepada pelaku. 2. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari melanggar norma hukum. 3. Mengingatkan kepada masyarakat agar taat membayar pajak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Nah, Gak ada. Gak paham. Paham. Kita duduk kembali. Semuanya siap. Yuk, siap. Sampaikan dengan jari. Baru baca. Mau baca siapa? Yuk, lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketua kelompok kami adalah Al-Farid Indonesia Putra, dan saya akan mempresentasikan analisis kelompok kami. Gambar nomor 4 termasuk dalam norma hukum merupakan aturan yang mengatur hak manusia dalam kehidupan. Dalam kehidupan bernegara. Jika kalian melanggar norma hukum, kalian akan mendapatkan sanksi, yaitu di penjara, denda. Sumber norma hukum adalah perintah. Contoh
hukum. Ada pertanyaan? Berarti sudah paham? Paham semua? Oke. Norma hukum dari kelompok B. Ada dulu. Norma hukum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok Nama kedua kelompok Ahmad Ferdim Prayogo. Nama anggota dari kami yang pertama ada Bagas Ardiansyah, yang kedua Iqbatur Fahri, yang ketiga ada Niken Ibrahim Musik. Saya akan mempresentasikan tentang norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan negara. Norma ini dibuat oleh pemerintah yang bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi hukum penjara atau denda. Contoh dari norma hukum ialah tertib lalu lintas, dan contoh perintahnya memiliki SIM, memakai helm, dan menggunakan spion. Larangannya tidak ugal-ugalan, menggunakan knalpot yang tidak ramah lingkungan, tidak membunuh. Perilaku yang seharusnya dilakukan tidak melaksanakan apa yang melanggar ketertiban lalu lintas yang telah diberikan. Nyari. Sudah. Kalau saya norma apa? Oke. Norma hukum. Nah, tadi kayaknya semuanya norma hukum. Oke, sudah. Silakan duduk. Ada pertanyaan? Bentar. Kalau boleh tahu norma apa? Agama. Silakan. Silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi. Ketua kelompok Cahaya Rizky Saicu, anggota kelompok Muhammad Alif Ramadhani, Renaldi Bagus Wijaya, Korinatul Hasan. Kelompok G akan menganalisis gambar 1 adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma yang berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sanksi positif adalah mendapatkan pahala, sedangkan sanksi negatif adalah mendapatkan dosa. Larangan dari norma agama adalah bermaksiat, 2. Meninggalkan sholat 5 waktu, 3. Bermain judi. Perintah dari melarang orang lain untuk bermaksiat, 3. Meningkatkan orang lain untuk taat kepada Allah. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang norma. Ketua kelompok Musda Sabila, Sela Sita, Syafira Ramadhani, Alisa